Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas kehadiran teman-teman pada hari ini. Ya, di sini kita akan memulai berdiskusi tentang sebuah topik yang nantinya akan disampaikan oleh teman kita, Mbak Tri Mulyani. Kepada Mbak Tri Mulyani untuk mempersingkat waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Farida. Ya sebelumnya minta maaf karena harus off cam karena di sini habis hujan takut mental. Apakah sudah terlihat? Belum. Oke, sudah terlihat Mbak Tri? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Tri Mulyani ingin mendeskripsikan mengenai topik kebijakan SMK Pusat Keunggulan atau SMKPK. SMK Pusat Keunggulan ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2021. Program SMK Pusat Keunggulan merupakan program dan dengan dunia usaha dan dunia industri. Untuk menghasilkan menjadi mendalam dan menyeluruh dunia kerja serta yang akhirnya menjadi SMK rujukan yang berfungsi sebagai pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya. Kemudian belakang kebijakan SMK Pusat Keunggulan Sepertinya Mbak Tri terpental ya. ya ini sudah kelihatan lagi apa belum? Belum Mbak. Benar. Apakah sudah? Sudah. Yang pertama itu pertumbuhan jumlah penduduk atau demographic basic planning. Banyak penduduk berakibat semakin banyak kesempatan tersebut dapat memicu terjadinya pengangguran. Salah satu caranya untuk mengatasi permasalahan akibat jumlah dan pertumbuhan penduduk adalah dengan menciptakan lapangan kerja yang luas, tentunya dengan kerjasama pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pihak industri, serta generasi muda harus berwirausaha, serta menciptakan kemudian target pencapaian nilai-nilai sosial. Yang pertama, hasil layanan dari sekolah tersebut dikenal baik oleh masyarakat sekitar. Kemudian pencapaian target nilai-nilai sosial dapat menghasilkan layanan pendidikan yang dapat bersama dengan kebutuhan sosial. Kemudian keluaran harus sesuai dapat menyelesaikan kebutuhan tenaga kerja di masyarakat. Kemudian target pencapaian nilai-nilai sosial itu nilai kultural dan moral menyesuaikan dengan budaya masyarakat setempat. Kemudian perkembangan usaha di industri dan pendukung dalam pendidikan yang produknya bersekolah di Jakarta dari masyarakat
disediakan sekolah. Industri dan pemerintah dapat bekerja sama dengan sekolah dalam mengembangkan kurikulum sekolah. Kemudian masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang penuh untuk menyekolahkan anaknya di sekolah SMK tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan. Masyarakat juga belajar mengajar di sekolah. Kemudian pihak industri juga dapat bekerja sama dengan sekolah sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri. Maka pemerintahan maupun pemerintah juga dapat memberikan kesempatan untuk praktek atau magang. Melalui komite sekolah maupun pemerintahan sama-sama dengan masyarakat melakukan inovasi dengan masyarakat. Itu power permintaan SDM. Sekolah harus mengetahui jenis kebutuhan dan berapa banyak sekolah dan guru. Juga menempatkan pada posisi 4 agar tujuan dari sekolah tersebut dapat tercapai. Kemudian SDM juga berkaitan dengan kemampuan tenaga pendidik yang dapat memenuhi kebutuhan di masa mendatang dan penguatan SDM diberikan melalui program pelatihan. Kemudian manajemen tenaga pendidik yang ahli dan profesional mengarah pada upaya pembangunan pendidikan yang berkualitas, membentuk SDM yang tidak hanya produktif dan kreatif, tetapi juga kemudian untuk siswanya sendiri dibekali oleh skill, soft skill maupun akademik dengan pembelajaran yang berbasis proyek teknik sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian berwirausaha menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Kan usaha muda. Yang ketiga lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan industri akan memiliki manfaat, yaitu meningkatkan efisiensi atau pengelolaan operasional dan pengelolaan kesehatan yang sesuai kebutuhan industri. Sudah sesuai dengan jalur atau wadah yang akan menampung para alumni untuk bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Kemudian hasil pengeluaran sekolah juga dapat berwirausaha sesuai keahliannya. Sekolah juga dan memperkuat brand pengeluaran kerja usaha muda. Kemudian social rate of return, pertimbangan nilai balik secara sosial. Keluaran dari SMK dapat menjadi seorang pebisnis di mana sesuai dengan keahlian yang dipilih, di mana kemudian sisi lain SMK juga dapat melakukan pelatihan terkait dengan keahlian yang dimiliki kepada masyarakat, dampak pada meningkatkan kualitas diri di masyarakat. Kerja yang relevan dengan keahliannya, keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan pasar kerja, aktif mengikuti pelatihan yang kesemuanya berfungsi untuk meningkatkan masa transisi dari dunia sekolah kerja pendidikan sesuai dengan potensi keahliannya. Terima kasih. Dari program kerja satu keunggulan yang waktu dan tempatnya saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih atas presentasinya Mbak Tri Mulyani tentang kebijakan sekolah pusat keunggulan. Di sini dari teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi tentang apa yang telah disampaikan oleh Mbak Tri Mulyani?
Mungkin langsung presentasi 3 slide ya, Mbak. Mungkin kalau ada diskusi ya nanti apa ya, Baik, mungkin bisa kita lanjutkan ke presenter selanjutnya saja dulu ya, baru nanti di akhir kalau mungkin ada tanggapan atau saran dari teman-teman, kita tampung di akhir presentasi. Gitu. Bagaimana teman-teman? Ya, baik. ya Mbak, gitu aja. Baik. Untuk presenter yang selanjutnya adalah saya sendiri, Faridatul Anisa, kemudian akan dimoderatori oleh Mbak Sri Wahyuni. Iya, terima kasih Mbak Faridatul Anisa. Di sini saya sebagai moderator dari pemateri Mbak Faridatul Anisa. Silahkan untuk di-share PPT-nya dan waktu serta tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Oke, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba memaparkan tentang analisis kebijakan program SMKPK berdasarkan pendekatan perencanaan pendidikan dan pelatihan. Nama saya Faridatul Anisa dengan NIM 050115210002. Di sini pendahuluannya program SMKPK adalah berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 12/M/2021 tentang program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan, menjelaskan bahwa program ini adalah untuk mengembangkan pendidikan kejuruan agar semakin relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan dunia kerja dan mampu mendukung proses pembelajaran serta secara teratur dan berkelanjutan yang bermutu. Program SMKPK diselenggarakan secara bertahap melalui sinergi pemerintah provinsi, dan dunia kerja. Dengan latar belakang isu industrialisasi yang akan mengakibatkan pergeseran tenaga kerja manusia yang akan tergantikan dengan hard teknologi atau mesin yang akan mengakibatkan banyak pengangguran, maka perubahan pendidikan dari akademis menjadi vokasional pun tercetuskan dalam program SMKPK. Penyelenggaraan pendidikan pada program SMKPK akan direncanakan berorientasi dunia kerja. Secara umum, program yang bervisi untuk menggerakkan sekolah lainnya agar mampu meningkatkan kualitas belajar peserta didik, serta mampu mengembangkan pendidikan kejuruan yang semakin relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan dunia kerja, serta menjadi dukungan atau kearifan atau keunggulan lokal pada sektor pembangunan ekonomi tertentu dan mendukung kebijakan pemerintah dengan kekhususan lainnya sehingga dapat meningkatkan jumlah lulusan SMK yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha. Nah, tujuan dari program SMKPK yaitu tujuan umumnya dari program SMK Pusat Keunggulan adalah menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja dan menjadi wirausahawan melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja serta diharapkan menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya.
SMKPK juga memperkuat kemitraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sasaran peningkatan kualitas SDM SMKPK yang meliputi kepala sekolah, pengawas, dan guru demi mewujudkan manajemen dan pembelajaran berbasis dunia kerja. Pembelajaran SMKPK ditujukan untuk memperkuat kompetensi keterampilan non-teknis atau soft skill dan keterampilan teknis atau hard skill peserta didik sehingga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sistem manajemen sekolah program SMKPK mengharap dapat mewujudkan perencanaan yang berbasis data melalui manajemen berbasis sekolah, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas pada sekolah dan menggunakan platform digital, serta memperkuat kemitraan dengan dunia kerja dalam pengembangan dan pendampingan. Pembelajaran yang dilaksanakan pada program SMK Pusat Keunggulan mengacu kepada profil pelajar Pancasila dalam penguatan kompetensi karakter, budaya kerja, peserta didik sebagai salah satu komponen penting yang dalam pelaksanaan pembelajaran. Profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Di sini saya menganalisis kebijakan program SMKPK berdasarkan pendekatan perencanaan pendidikan dan pelatihan. Yang poin pertamanya adalah dilihat dari kebutuhan atau perubahan sosial atau the social demand approach. Berdasarkan proyeksi kebutuhan dan perubahan sosial di masa yang akan datang, penyelenggaraan program SMKPK adalah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Perlu penyelenggaraan program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan sebagai model satuan pendidikan bermutu sesuai dengan keputusan Menteri Disbudristek RI nomor 165/M/2021 dan untuk mengembangkan pendidikan kejuruan agar semakin relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan dunia kerja dan mampu untuk mendukung proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Ini sesuai dengan keputusan Menteri Dikbudristek RI nomor 17/M/2021. Nah, total SMK yang ada di Indonesia saat ini di 14.186 sekolah yang di mana meliputi SMK negeri dan SMK swasta. Data ini diambil dari bps.go.id. Dijelaskan juga oleh Dirjen Pendidikan Vokasi Bapak Wikan Sakarinko, SMKPK termasuk dalam salah satu program unggulan. Ini akan menjadi Merdeka Belajar yang ke-8. Proses penyiapan pun sangat detail karena menyangkut 1,5 juta lulusan SMK di Indonesia, baik yang bekerja, melanjutkan ke perguruan tinggi maupun berwirausaha. Yang selanjutnya, yang semuanya harus link and match dengan dunia kerja dan dunia industri. Lalu kemudian dari yang kedua yaitu persyaratan permintaan SDM. Di sini yang pertama adalah berdasarkan persyaratan dan atau kualifikasi SDM dalam kurun waktu tertentu sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Menteri Dikbudristek RI nomor 17/M/2021 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, strategi yang dianggap efektif adalah dengan melakukan industrialisasi. Industrialisasi pada derajat tertentu akan mengimplikasikan pergeseran proses produksi dari low boring menjadi manufacturing.
dalam arti tenaga kerja manusia tergantikan oleh hard teknologi. Ini berarti industrialisasi membutuhkan tenaga kerja terampil yang tidak hanya mampu mengoperasikan teknologi tersebut, melainkan juga memeliharanya. Industrialisasi juga berpotensi menciptakan pengangguran jika pergeseran proses produksi tersebut tidak dibarengi dengan perubahan orientasi pendidikan dan dari akademis menjadi vokasional. Yang berikutnya adalah program SMK-PK sendiri merupakan upaya pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan DUDI, serta menjadi SMK rujukan dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya. Program ini berfokus pada pengembangan SDM SMK dengan paradigma baru yang terintegrasi untuk bisa mengimbas ke sekolah lain dengan insentif bantuan fisik maupun non-fisik. Adapun kriteria seleksi SMK-PK mencakup sektor prioritas permesinan dan konstruksi, ekonomi, kreatif, hospitality, dan care and service. Serta prioritas lain berupa kerjasama luar negeri, maritim, dan pertanian. Kemudian dari sudut yang ketiga yaitu nilai atau tingkat balikan. Yang pertama, berdasarkan pada pertimbangan nilai balik kebutuhan dunia kerja dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Lalu kemudian SMK-PK bertujuan untuk meningkatkan jumlah lulusan SMK yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha sesuai dengan bidang keahliannya. Lalu yang terakhir adalah program SMK-PK menyiapkan peserta didik untuk tidak hanya dapat membuat suatu produk, namun juga menyiapkan agar siswa dapat diakui dan diterima dalam dunia kerja. Nah, dari 3 analisis kebijakan program dan pelatihan, dapat diambil kesimpulan bahwa program SMK-PK dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan kejuruan yang dapat menghasilkan lulusan yang nantinya akan terserap di dunia kerja ataupun berwirausaha sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki oleh siswa dengan penguatan SDM sekolah, sarana prasarana, sistem pembelajaran, dan penguatan kerjasama dan pendampingan dari dunia kerja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kritik dan saran dari teman-teman sekalian. Sangat saya harapkan untuk disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Farida atas pemaparan materinya. Mungkin kita langsung saja untuk melanjutkan pemaparan yang selanjutnya, yaitu saya sendiri mengenai nanti ada tanya jawab dan diskusi bisa disampaikan di akhir ataupun penambahan. Untuk moderator selanjutnya akan dimoderatori oleh Mas Marham. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada suara dari luar. Baik, silakan. Silakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, kebetulan secara tidak langsung saya dan Mbak Tri membahas tema yang sama, tapi dari sudut pandang yang berbeda, yaitu tentang kebijakan SMK Pusat Unggulan, atau yang bisa disebut dengan SMK-PK. Selanjutnya, yang dilatar belakangi oleh salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan, tentunya
tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, yakni memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk pengembangan industri dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Nah, pertumbuhan penduduk, usia kerja atau yang disebut dengan angkatan kerja yang terus meningkat tanpa diiringi peningkatan kompetensi dan keterampilan hanya akan menambah beban yang harus dipikul bersama oleh masyarakat, dunia usaha, serta pemerintah. Sebaliknya, angkatan kerja yang memiliki kompetensi merupakan aset human capital yang dibutuhkan untuk pembangunan berbagai sektor dunia perekonomian. Nah, untuk kebutuhan dan perubahan sosial sendiri itu ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu tentang SMK Pusat Keunggulan diharapkan menjadi penggerak bagi SMK di Indonesia agar meningkatkan kualitas hasil belajar siswa yang sesuai dengan standar dunia usaha dan dunia industri, atau bisa disebut juga dengan dunia kerja. Kemudian, sekolah unggulan dapat diartikan sebagai sekolah bermutu. Jadi, sekolah unggulan itu sekolah bermutu, teman-teman. Dan secara tersirat, ada harapan yang dimiliki oleh murid setelah keluar dari sekolah unggulan, yaitu sejauh mana keluaran atau yang biasa disebut dengan output, sekolah itu memiliki kemampuan intelektual, moral, serta keterampilan yang dapat berguna bagi masyarakat nantinya setelah terjun ke dunia kerja atau dunia industri. Nah, persaingan tenaga kerja yang semakin ketat serta diiringi dengan persaingan kualitas sumber daya manusia mencakup semua sektor kehidupan seperti sektor pendidikan maupun sektor industri yang mempunyai peran yang sama, yaitu sama-sama menghasilkan suatu produk atau jasa. Pendidikan agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Nah, untuk pendidikan kejuruan itu memang siswa dididik untuk memiliki satu keterampilan atau disebut dengan hard skill-nya dan untuk mengasahnya dan dikembangkan di dunia industri. SMK sebagai bentuk satuan pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam sebuah bidang tertentu sesuai dengan hard skill dan soft skill yang dimiliki oleh siswa tersebut. Selanjutnya tentang permintaan SDM, yaitu sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun kemajuan suatu bangsa. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan adanya sumber daya modal serta teknologi yang semakin canggih tidak akan mempunyai kontribusi yang bernilai tambah tanpa didukung adanya sumber daya manusia. Jadi teman-teman, untuk sumber daya manusia serta sumber daya alam dan fasilitas teknologi itu harus seimbang jalannya. Dengan jumlah SDM yang besar, terutama yang memiliki kompetensi dan memiliki produktivitas tinggi, maka negara dapat mencapai pertumbuhan optimal. Jika antara sumber daya manusia, sumber daya alam, serta sumber daya teknologi yang tersedia itu bisa berjalan seimbang, maka sebuah negara tersebut dapat tumbuh dengan optimal. Nah, berdasarkan data yang bersumber dari World Index Indonesia berada di peringkat 45. Nah, hal tersebut tentunya sangat jauh di bawah sesama negara ASEAN, yaitu Singapura saja peringkat 7, Malaysia peringkat 21, dan Thailand peringkat 28. Khusus untuk pilar ke-6 tentang skill, Indonesia berada di peringkat 62, teman-teman. Bayangkan negara Indonesia berada di peringkat 62. Juga masih kalah dibandingkan dengan negara Singapura yang peringkat 20, serta Malaysia yang peringkatnya 24. Oleh sebab itu, program pemerintah untuk mencatangkan SMK keunggulan atau biasa disebut dengan SMKPK itu sangat merujuk dan sangat berpotensi untuk mengembangkan sumber daya yang ada. Selanjutnya, nah,
ada beberapa aspek teman-teman yang dilatar belakangi sesuai dengan yang tadi dipaparkan. Yang pertama yaitu dalam mencetak SDM yang profesional, lembaga pendidikan harus dipacu oleh kalangan industri. Demikian pula untuk memenangkan persaingan, industri harus dipacu oleh dunia pendidikan. Link and match atau seimbangnya sebuah dunia pendidikan dan dunia industri harus semakin diwujudkan nyata. Kemudian untuk berdasarkan hasil Sakkemas Angkatan Kerja di Jawa Tengah khususnya tahun 2017 mencapai 18,1 juta teman-teman. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 69,11%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah mencapai 4,57%. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2017 itu mencapai 17,19 juta orang. Berdasarkan hasil Sakkemas, kemudian untuk proporsi terbesar pekerjaan pada Agustus 2017 masih didominasi oleh buruh atau karyawan atau pegawai sebesar 34,80%. Atau setara dengan 5,75 juta orang. Sementara untuk proporsi terkecil, pekerja adalah pekerja berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar hanya sebesar 3,3% atau setara dengan 0,50 juta orang, teman-teman. Selanjutnya. Nah, untuk nilai tingkat balikan, ini ada juga sumber grafik tentang sumber dari BPS, Badan Pusat Statistik, khususnya untuk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018. Berdasarkan hasil analisis permintaan dan penawaran tenaga kerja lulusan SMK pada 2 provinsi, disimpulkan gambar titik keseimbangan tenaga kerja. Nah, titik keseimbangan yang tertera bisa dilihat untuk hasil yang fluktuatif pada tahun 2014 sebesar 88,76%. Kemudian menurun di tahun 2015 sebesar 87,35%. Yang selanjutnya meningkat tajam menjadi 88,89% pada tahun 2016. Kemudian mengalami penurunan tipis pada tahun 2017 dan akhirnya meningkat menjadi 88,76% pada tahun 2018. Nah, itu adalah sumber data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2014 sampai 2015. Nah, untuk berdasarkan hasil FGD, hal ini salah satunya disebabkan karena minimnya ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada pada SMK di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga disebabkan karena adanya tingginya standar pekerja yang dapat diterima oleh DUDI. Jadi sekarang itu DUDI mematok standar kinerja yang tinggi, teman-teman, sehingga beberapa lulusan SMK tidak dapat langsung terserap oleh DUDI. Beberapa lulusan SMK yang tidak dapat terserap tersebut sebagian besar melanjutkan menjadi kursus kompetensi atau ke politeknik untuk dapat memperoleh pekerjaan yang dibutuhkan oleh DUDI. Jadi untuk teman-teman SMK yang kualitas lulusannya di bawah standar DUDI, biasanya dari teman-teman SMK itu untuk melanjutkan ke politeknik atau mengikuti kursus yang disediakan yang difasilitasi oleh pemerintah, yaitu Balai Pelatihan Kerja. Selanjutnya, nah, dalam kaitannya dengan penyerapan lulusan SMK, DUDI lebih memilih lulusan SMK yang memiliki karakter disiplin, jujur, dan tekun. Dalam hal ini, SMK telah berupaya meningkatkan kompetensi lulusan yang dihasilkan, menyesuaikan dengan kebutuhan DUDI dan standar DUDI. Namun, adanya keterbatasan kemampuan lulusan SMK karena minimnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan keterbatasan kemampuan tenaga pendidik. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka SMK menjalin kerjasama dengan politeknik dan lembaga kursus. Selanjutnya, dalam upaya mempercepat penyerapan lulusan, sekolah menjalin jejaring alumni yang telah bekerja sama dengan SMK lain yang lebih berkualitas, bekerja sama dengan DUDI dan politeknik. Jadi untuk SMK itu tidak
tinggal mereka merekrut beberapa orang alumni untuk bekerja sama, serta juga bekerja sama dengan Balai Pelatihan Kursus untuk meningkatkan dan mengasah kemampuan siswanya. Sekian, terima kasih. Ada sedikit kata-kata dari saya, orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang bejo. Terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Untuk mempercepat waktu, selanjutnya saya, yang moderator selanjutnya. Terima kasih kepada Mbak Sri Wahyuni. Mohon maaf, ini moderatornya saya ambil alih. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Marham. Oke, baik, terima kasih. Saya akan mencoba mempresentasikan tugas saya. Apakah sudah terlihat? Belum. Sebentar. Sampun terlihat, Mas. Sudah? Agak berat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan tentang analisis kebijakan perencanaan pendidikan, dalam hal ini yaitu wajib belajar. Saya sendiri Marham Abdul Latif Azhaki, NIM 0501521016. Yang pertama, sebuah pendekatan yang ditempuh dalam menyusun perencanaan pendidikan sangat tergantung dengan politik perencanaan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan yang akan dilaksanakan. Contoh kebijakan yaitu wajib belajar 9 tahun sebagai tuntutan masyarakat. Maka perencanaan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan program tersebut oleh pemerintah menjadi sarana dalam perencanaan pendidikannya. Kemudian di sini ada beberapa aspek perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan sebagai alat, yaitu alat yang dapat membantu para pengelola pendidikan untuk lebih jelas dan berdaya guna dalam melaksanakan tugas. Kemudian perencanaan dapat menolong pencapaian suatu target atau sasaran secara lebih efektif, efisien, dalam kurung ekonomis, tepat waktu, dan sekaligus memberikan peluang untuk mudah dikontrol dan monitor pelaksanaannya. Kemudian perencanaan harus dipakai secara harmonis dengan alat-alat yang lain, seperti pengawasan maupun evaluasi dalam pelaksanaan. Kemudian yang terakhir yaitu faktor manusia, yaitu pengetahuan dan kemampuan bekerja sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang baik. Selanjutnya ada dua kelemahan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu faktor manusia yang sering diabaikan, karena dalam perencanaan hanya lazim dibicarakan apa, bagaimana, dan bila, namun lupa tidak membicarakan siapa orang yang terlibat di dalamnya, bahkan sama sekali tidak melibatkan orang yang seharusnya mesti diikutsertakan dalam sebuah program atau proyek. Yang kedua yaitu kelemahan disebabkan oleh perencanaan yang tidak terlalu berlebihan. Yang terlalu berlebihan yaitu semula perencanaan sebagai petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan, namun bila perencanaan disusun secara padat, ketat, dan kaku, tidak manusiawi, maka justru dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Perencanaan secara umum, yaitu masalah perencanaan pendidikan tidak hanya disusun berdasarkan teori-teori semata, melainkan disusun dan dirumuskan dari pengalaman yang dilakukan oleh berbagai negara, dan setiap negara berbeda dalam menyusun definisi menurut kecenderungan situasi dan kondisi negara yang bersangkutan masing-masing. Perencanaan dalam arti sederhana merupakan suatu proses mempersiapkan hal-hal yang hendak dikerjakan pada waktu yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian secara teori, di sini dari Baby memberikan definisi education, planning, dan seterusnya, yaitu artinya perencanaan pendidikan adalah suatu usaha melihat ke masa depan dalam menentukan kebijaksanaan.
prioritas dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, politik untuk mengembangkan potensi sistem pendidikan nasional untuk memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh sistem pendidikan nasional tersebut. Kemudian perencanaan menurut jenjangnya ada 3, yaitu perencanaan tingkat pusat, yaitu nasional, kemudian perencanaan tingkat provinsi, dan yang terakhir perencanaan tingkat kabupaten atau kota. Kemudian menurut waktunya ada juga 3 sama, yaitu perencanaan jangka panjang, yaitu 25 tahun, perencanaan jangka menengah, yaitu selama 5 tahun, kemudian perencanaan jangka pendek, ini tahunan, namun pada realistanya, pada setiap kepemimpinan atau kementerian itu pasti berbeda orang, pasti kebijakannya juga pasti akan berbeda. Kemudian pendekatan orientasi masyarakat. Pendekatan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu pendekatan perencanaan pendidikan yang ada, yaitu 3 macam pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan peminatan atau kebutuhan masyarakat, social demand approach, kemudian pendekatan ketenagakerjaan, manpower approach, dan pendekatan efisiensi investasi, investment efficiency approach, yang sering disebut dengan pendekatan nilai imbahan, rate of return approach. Perbedaan masing-masing secara garis besarnya, pendekatan permintaan atau kebutuhan masyarakat merupakan hajat masyarakat terhadap diselenggarakannya jenis pendidikan wajib belajar dengan konsekuensinya. Sedangkan pendekatan ketenagakerjaan, pemerintah yang berhajat untuk memikirkan dalam kurung menganalisis tentang terpenuhinya kebutuhan akan tenaga kerja dalam berbagai sektor lapangan. Jadi ini merupakan tanggung jawab pemerintah secara langsung menurut jenis-jenis pendidikan, yaitu untuk mengamankan objek-objek kerja. Lalu pendekatan nilai imbalan untuk rugi investasi. Ini juga penting yang berhubungan dengan finansial yang bahkan diperoleh. Hal ini berarti bila tidak menguntungkan jenis pendidikan tertentu, tidak perlu diselenggarakan. Kemudian ini social demand, pendekatan social demand approach, artinya walaupun kebijaksanaan perencanaan dilakukan pemerintah, namun pengambilan keputusan kebijaksanaan didasarkan atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mampu membuat keputusan menambah jumlah sekolah-sekolah dasar, kejuruan, dan lain-lain. Kalau dulu itu belum sampai ke sekolah tinggi. Kemudian pemerintah bertugas untuk menyediakan seluruh sarana yang diperlukan, termasuk pelaksanaan programnya. Hal ini akan sangat berbeda dengan seorang yang ingin menyalahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Kebutuhan ini bukan lagi kebutuhan pendekatan kebutuhan masyarakat, melainkan sudah berupa kebutuhan yang bersifat perorangan. Ini pada zaman dahulu, tapi kalau sekarang itu sudah menjadi tugas pemerintah pada umumnya. Kemudian kelemahannya, yang pertama yaitu tidak begitu mengindahkan besarnya sumber-sumber dana yang tersedia, sehingga besarnya alokasi dana untuk pembangunan sektor lain terabaikan. Kemudian yang kedua, kurang memperhatikan perlunya keseimbangan sifat dan macam tenaga kerja yang diperlukan oleh sektor lain. Dampaknya yaitu banyak pengangguran atau tidak terserapnya tenaga kerja. Kemudian penerimaan jumlah murid bila tidak diimbangi dengan jumlah pengajar dan fasilitas lain akan menimbulkan menurunnya mutu lulusan. Kemudian yang terakhir sekaligus mengabaikan seperti kebutuhan tenaga kerja. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Marham atas pemaparan presentasinya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Anissa Antiaprilia, dan yang bertugas sebagai moderator adalah Mas Fatul Rahman. Baik, selanjutnya untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anissa Aprilia. Untuk waktu dan tempat kami silakan. Suaranya masih di mute.
Oh iya, terima kasih. Untuk pemaparan presentasi selanjutnya dari saya, yaitu Anissa Nugraha Aprilia dengan materi yang berjudul Program Triple Skilling. Pembangunan bangsa yang maju dan mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan mengharuskan dikembangkannya konsep pembangunan yang bertumbuh pada manusia dan masyarakatnya. Atas dasar itu, untuk mencapai tujuan pembangunan yang demikian, titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi dengan kualitas sumber daya manusia. Salah satu strategi yang diambil pemerintah dalam menopang permasalahan ini adalah melalui pelatihan kerja kejuruan yang bertujuan untuk membekali tenaga kerja guna membentuk dan meningkatkan keterampilannya. Program Triple Skilling ini merupakan pelatihan vokasi yang disediakan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk pemberian hard dan soft skill secara masif tanpa memandang usia, latar belakang pendidikan melalui triple skilling, yaitu skilling, upskilling, dan reskilling bagi SDM Indonesia. Untuk skilling sendiri adalah program yang diperuntukkan untuk orang yang belum memiliki pekerjaan agar memiliki skill atau keterampilan sehingga siap untuk bekerja. Untuk reskilling sendiri itu program yang diperuntukkan bagi pekerja ter-PHK sebagai safety net tenaga kerja. Dan kegiatan di mana seseorang mempelajari sebuah skill baru untuk mengambil pekerjaan baru yang jauh berbeda dengan posisinya yang sekarang. Untuk upskilling yaitu diperuntukkan bagi pekerja khususnya usaha kecil menengah lokal dan industri pionir atau terdepan atau frontier guna meningkatkan daya saing. Dan upskilling sendiri merupakan proses meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang telah dimiliki seseorang karyawan. Kebutuhan perubahan sosial atau the social demand approach. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun rencana pengembangan pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam halnya memperoleh pendidikan, yaitu kebutuhan pendidikan berdasarkan jumlah masyarakat usia sekolah di suatu tempat pada waktu tertentu dalam budaya politik dan ekonomi tertentu. Hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan kebutuhan adalah capaian pemenuhan kebutuhan individu dalam hal layanan pendidikan. Untuk yang kedua, memberikan layanan pelatihan, pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi suatu bidang tertentu. Untuk yang ketiga, pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. Persyaratan permintaan SDM atau manpower approach. Untuk hal yang diperlukan dalam pendekatan tersebut adalah mengkaji atau menganalisis tentang beragam kebutuhan yang diperlukan oleh dunia kerja yang ada di masyarakat secermat mungkin. Kemudian mengkaji tentang beragam bekal pengetahuan dan keterampilan apa yang perlu dimiliki oleh peserta agar mereka mampu menyesuaikan diri secara cepat atau adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di dunia kerja. Untuk yang ketiga adalah mengkaji tentang sistem layanan pendidikan yang terbaik dan mampu memberikan bekal yang cukup bagi siswa untuk analisis peluang kerja dan menjalin kerjasama antar lembaga pendidikan dengan dunia usaha industri atau link and match. Untuk yang ketiga adalah nilai atau tingkat balikan, the rate of return approach. Pendekatan ini berorientasi pada konsep investment in human capital atau investasi pada sumber daya manusia. Pendidikan ini menitik beratkan pemanfaatan biaya secermat mungkin untuk mendapatkan hasil pendidikan yang seoptimal mungkin, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pendidikan ini hanya diadakan jika benar-benar memberikan keuntungan yang relatif pasti, baik bagi penyelenggara maupun peserta. Hal yang perlu diperhatikan pada pendekatan ini adalah kualitas layanan pendidikan akan menghasilkan output yang baik dan secara langsung akan memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang kedua, sumbangan seorang terhadap pendapatan nasional adalah sebanding dengan tingkat pendidikannya. Ini adalah arah kebijakan dari triple skilling. Ini yang kolom merah ini adalah para peserta yang mengikuti program skilling dan reskilling yang bertujuan untuk mencari pekerjaan ini.
pekerja masa depan atau pencari kerja. Ini akan bertujuan untuk mendapatkan pelayanan informasi, peningkatan kompetensi, pengakuan kompetensi, dan untuk mendapatkan pasar kerja luar negeri. Apabila sudah mendapatkan ini semua, maka dia akan berkesempatan menjadi pekerja dan dapat bekerja di sebuah perusahaan BUMN atau BUMN, UMKM, dan startup. Apabila sudah menjadi pekerja tersebut, seorang pekerja tersebut bisa mengikuti kegiatan yang bernama upskilling. Ini bertujuan untuk lifelong learning, advanced skill, pengakuan kompetensi di tempat kerja, dan untuk meningkatkan daya saing produk di perusahaan tersebut. Dan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan daya saing perusahaan nasional. Dan kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan nasional dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan berorientasi ekspor. Seperti itu. Melalui arah pengembangan kebijakan triple skilling, pelatihan vokasi ke depannya diarahkan untuk semakin terintegrasi dengan informasi pasar kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan sistem jaminan nasional ketenagakerjaan. Bagi pencari kerja, peningkatan kompetensi menjadi hal yang harus terus dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan kompetensi, baik pada saat ini maupun di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aprilia Anissa Anugrah. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri dan akan dimoderatori oleh Mbak Anissa Rahmawati. Ya, selanjutnya presentasi dari Mas Wawan. Waktu dan tempat dipersilakan, Mas. Mbak Anissa gantian share screen. Mbak Anissa Anugrah. Mbak Anissa Anugrah masih share screen nih. Gantian ayo. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang analisis kebijakan revitalisasi SMK, itu Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016. Pendahuluan kebijakan revitalisasi SMK yang dituangkan dalam Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 merupakan salah satu upaya pemerintah di dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Isi dari Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2016 yang pertama adalah melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. 2. Menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Tujuan dari kebijakan revitalisasi SMK ini adalah yang pertama, terwujudnya keselarasan dan kesepadanan antara SMK dengan dunia usaha dan industri. Kemudian, perubahan paradigma dari push menjadi pull. Hal ini berarti pandangan SMK yang selama ini hanya menghasilkan lulusan
tanpa melihat kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, sekarang berubah pandangan dengan terlebih dahulu melihat kebutuhan pasar kerja, kemudian baru membawanya ke dalam SMK untuk dijadikan dasar sebagai penyusunan kurikulum SMK. Yang pada akhirnya kurikulum SMK akan selaras dengan kurikulum studi. Kemudian perubahan dalam proses belajar mengajar yang semula supply driven menjadi demand driven. Kemudian mencetak para lulusan SMK yang bisa beradaptasi dengan perubahan sehingga menjadi lulusan yang dapat bekerja, melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya dan dapat berwirausaha. Kemudian mengurangi kesenjangan yang terjadi antara pendidikan SMK dengan kebutuhan dunia dan industri, ditinjau dari aspek teknologi, administrasi, dan kompetensi. Perencanaan pendidikan sangat erat kaitannya dengan struktur penduduknya. Beberapa alternatif pendekatan dalam perencanaan yaitu pendekatan kebutuhan atau pendidikan perubahan sosial, 2 pendekatan persyaratan atau pendekatan SDM, 3 pendekatan nilai atau nilai balikan. Kemudian yang pertama dari segi pendekatan kebutuhan atau perubahan sosial. Ada 6 tugas Kementerian Pendidikan, Kementerian dan Kebudayaan pada Instruksi Presiden Nomor 9 2016 tentang revitalisasi SMK, yaitu 1. Membuat peta jalan pengembangan SMK, 2. Menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan, link and match. Kemudian yang ketiga, meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha dan industri. Kemudian yang kelima, meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK. Kemudian yang keenam, membentuk kelompok kerja pengembangan SMK. Dari pendekatan persyaratan atau permintaan SDM, sasaran mayor dalam program revitalisasi SMK melalui pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan. Yang pertama, percepatan peningkatan kompetensi guru. Kemudian pemenuhan uji kompetensi keahlian. Kemudian penguatan kompetensi kepala sekolah. Kemudian penajaman kompetensi pengawas sekolah. Kemudian pemenuhan kompetensi laboran dan teknisi, dan program manajerial tenaga kependidikan. Selain 6 program pada sasaran mayor tersebut, terdapat beberapa program pada sasaran minor yang mendukung program revitalisasi SMK. Dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Ditjen GTK telah menentukan sasaran utama pada pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan. Peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan diawali pada tahun 2017 di 219 SMK. Data pemenuhan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Kemudian selanjutnya dari pendekatan nilai atau tingkat balikan, dalam rangka menjalankan Instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menyalurkan bantuan program revitalisasi pendidikan kejuruan kepada 219 SMK. Kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Impres nomor 9 tahun 2016. Kemendikbud memberikan bantuan teknis untuk 15 jenis bantuan, yaitu bantuan pembinaan pengelolaan berbasis TIK untuk 219 SMK, bantuan teaching factory untuk 105 SMK, bantuan Teknopark untuk 31 SMK, bantuan pengembangan SMK pariwisata untuk 47 SMK, bantuan pengembangan SMK kelautan untuk 25 SMK, bantuan pengembangan SMK pertanian untuk 33 SMK, dan bantuan-bantuan yang lain sampai bantuan rehabilitasi gedung SMK. Demikian, sekian dari presentasi dari saya tentang kebijakan revitalisasi SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Wawan atas presentasinya. Oke, untuk selanjutnya
materi dari Mbak Anissa Rahmawati. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Mbak Anissa. Ya Mbak, terima kasih sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Rahmawati, NIM 05015210019 akan mengkaji tentang kebijakan perumusan SKKNI. Nah, pendahuluan, terdapat pendapat yang kuat di kalangan industri bahwa lulusan institusi pendidikan dan pelatihan tidak siap pakai di dunia industri. Pada tahun 2000, melalui Indonesia Australian Partnership for Skill Development atau IAPSD mengembangkan standar kompetensi otomotif untuk perawatan dan perbaikan kendaraan ringan di Indonesia. Hasil proyek tersebut adalah standar KBK untuk industri otomotif di Indonesia. SKKNI diterbitkan pertama pada tanggal 8 Juli tahun 2004 melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP 116-Men-7-2004 sektor otomotif subsektor kendaraan ringan. SKKNI diamanatkan pada pasal 10 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian pada pasal yang sama ayat 4 disebutkan bahwa tata cara penetapan SKKNI diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Tata cara penetapan SKKNI telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 3 Nomor 2016 tentang tata cara penetapan SKKNI. Analisis latar belakang kebijakan perumusan SKKNI berdasarkan pada 3 pendekatan. Nah, berdasarkan kebutuhan atau perubahan sosial, the social demand approach, target pertumbuhan jumlah penduduk, atau demographic based planning, semakin meningkatnya perubahan jumlah penduduk di Indonesia, maka semakin meningkat pula angka pengangguran di Indonesia. Pemerintah Indonesia merumuskan SKKNI yang dapat digunakan untuk acuan dalam mengembangkan program khusus dan pelatihan. Perumusan SKKNI disesuaikan dengan kebutuhan di dunia industri dan perkembangan iptek, sehingga dengan adanya perubahan SKKNI diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Target pencapaian nilai-nilai sosial pada perumusan SKKNI diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran. Penurunan angka pengangguran dapat terjadi karena pendidikan dan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Angka pengangguran di Indonesia yang semakin turun akan berbanding terbalik pada nilai kesejahteraan rakyat di Indonesia. Karena dengan berkurangnya angka pengangguran, maka angka pendapatan dan nilai kesejahteraan akan naik. Dengan meningkatnya angka pendapatan dan nilai kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, maka pemerintah dapat menekan angka subsidi bagi rakyat sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Proyeksi dan analisis keterlibatan masyarakat dalam pendidikan dan pelatihan. Orientasi pendidikan dan pelatihan yang selama ini supply driven perlu diubah menjadi demand driven. Para praktisi industri perlu terlibat langsung untuk menginformasi kebutuhan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya dalam bentuk SKKNI. SKKNI tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk menyusun kurikulum dan proses pembelajaran pada lembaga pendidikan dan pelatihan. SKKNI juga digunakan pula sebagai acuan untuk menyusun materi uji kompetensi pada lembaga sertifikasi profesi atau LSP.
Apabila terdapat SKKNI yang kurang sesuai, maka praktisi dan pemerintah dapat mengubahnya. Perubahan dapat dilakukan sekurang-kurangnya 5 tahun sesuai dengan kesepakatan pemangku kepentingan. Pendekatan kedua yaitu persyaratan dan permintaan SDM, the Manpower Recruitment Approach. Desain mengacu pada pengembangan SDM dalam konteks umum. Pengembangan SDM semakin digalakkan di negara berkembang guna mempersiapkan generasi yang berkompeten dan mampu bersaing di era globalisasi. SKKNI digunakan sebagai acuan di dalam pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan SDM Indonesia. Pendidikan dan pelatihan dirancang oleh pemerintah pusat sehingga kurikulum dan silabus telah sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan konsep tersebut, maka lulusan dari lembaga pendidikan dan pelatihan akan mendapat sertifikat sesuai dengan kompetensi mereka. Sertifikat tersebut sebagai wujud pengakuan terhadap keahlian yang dikuasai dan sertifikat tersebut diakui secara nasional. Desain mengacu kepada pengembangan SDM dalam konteks spesifik. Perumusan SKKNI mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. SKKNI digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja, melakukan penilaian keluaran pelatihan, serta penilaian tingkat keterampilan dan keahlian terkini yang dimiliki oleh peserta didik dan pelatih. Indikator dalam SKKNI menjadi acuan untuk menentukan apakah orang tersebut dapat dikatakan kompeten atau tidak terhadap suatu keahlian yang ditentukan. SKKNI merupakan sistem yang dianut pemerintah dalam meningkatkan SDM berkualitas dan kompeten yang diakui seluruh sektor dan berlaku secara nasional di wilayah NKRI. Pendekatan yang ketiga yaitu nilai atau tingkat balikan, the rate of return approach. Internal rate of return atau IROR mempertimbangkan biaya dan keuntungan, cost benefit. Penerapan SKKNI pada kerjasama antara dunia industri, pemerintah, serta lembaga pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan angka produksi, mengefisienkan pengeluaran operasional dan pengeluaran modal. Mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang dapat digunakan di dunia industri juga hasil perumusan SKKNI, sehingga internal rate of return akan tinggi karena hasil lulusan dari lembaga pendidikan dan pelatihan telah memiliki tempat yang dapat menampung untuk bekerja. Karakteristik kedua yaitu social rate of return. SIROR mempertimbangkan nilai balikan secara sosial. Perumusan SKKNI dapat menurunkan angka pengangguran di Indonesia karena peserta pelatihan mendapat materi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri sehingga peserta pelatihan dapat diterima di dunia industri. Penurunan angka pengangguran dapat meningkatkan angka produk domestik bruto atau PDB. Dengan meningkatnya angka PDB, maka laju pertumbuhan ekonomi negara Indonesia juga meningkat, sehingga dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi negara Indonesia dapat menaikkan angka kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Private Return of Return atau PROR mempertimbangkan nilai balikan secara individual. Nilai balikan bagi individu yang tinggi dapat dirasakan oleh peserta pelatihan, karena setelah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan, tiap peserta akan mendapatkan prospek kerja yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dengan adanya perumusan SKKNI, maka pelatihan disesuaikan dengan perkembangan iptek, kebutuhan industri, dan pelatihan tersebut diakui secara nasional di negara Indonesia. Sehingga bagi para pencari kerja atau pekerja yang telah bekerja di suatu instansi dapat menggunakan sertifikat pelatihan untuk meningkatkan karir dan pendapatan. Perumusan SKKNI juga dapat mempermudah pencari kerja apabila mereka ingin bekerja di luar negeri. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Anissa Rahmawati untuk presentasinya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator berikutnya. Ya, di sini saya Tri Mulyani akan memoderatori Mbak Sri Wahyu. Ini untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Untuk mempersingkat waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Mbak Sri Wahyuni. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada tugas kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana itu analisis kebijakan revitalisasi di SMK. Saya Sri Wahyuni dengan NIM 05 015 21021. Next. Dasar kebijakan yaitu Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Kemudian yang kedua, menunjukkan capaian yang menggembirakan. Kemudian yang ketiga, berbagai pihak telah bahu-membahu untuk mendukung pengembangan SMK. Latar belakang dari kebijakan tersebut yang pertama adalah pendidikan yang paling sesuai untuk menghadapi tantangan globalisasi adalah pendidikan yang berorientasi pada dunia industri, sehingga sekolah kejuruan dalam proses pembelajaran harus bisa membuat pendekatan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Kemudian yang kedua, meningkatnya jumlah pengangguran dari siswa lulusan SMK disebabkan oleh tidak seimbangnya daya serap industri dengan jumlah angkatan kerja dari SMK. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan masih menghadapi berbagai macam persoalan dan kendala yang terus diupayakan untuk mencari solusinya. Kemudian pendidikan kejuruan di sekolah telah menimbulkan permasalahan struktural yang menjadikan kurangnya relevansi dengan lapangan pekerjaan. Perkembangan program studi bersifat konstan karena perangkat pendidikan dibentuk secara legal atau formal yang dapat membatasi ruang kreativitas para pengelola program dan terkesan menghindari perubahan atau variabel. Bahkan teknologi baru pun lebih dahulu masuk ke dunia usaha karena mengikuti tuntutan pasar. Next. Di sini untuk analisisnya yang pertama adalah the social demand approach. Hal yang harus diperhatikan di antaranya yang pertama adalah target pertumbuhan penduduk, kemudian yang kedua target pencapaian nilai sosial, yang ketiga adalah nilai proyeksi dan analisis keterlibatan masyarakat dalam pendidikan. Dukungan dan sinergi seluruh pihak merupakan modal utama untuk mewujudkan keberhasilan revitalisasi SMK sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja sesuai dengan tuntutan kerja nasional, regional, dan internasional. Penyediaan kualitas layanan pendidikan perlu upaya dan dukungan yang besar untuk mendorong peningkatan kualitas SMK, terutama untuk SMK dengan kapasitas yang masih terbatas. Yang selanjutnya adalah the manpower record approach, yaitu pendekatan yang mensyaratkan atau permintaan SDM, yaitu pendekatan yang mendasarkan persyaratan kualifikasi SDM yang mengacu pada pengembangan SDM secara umum dan secara spesifik. Dalam peningkatan relevansi pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri, pemerintah mengeluarkan kebijakan link and match. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lulusan yang sepadan dengan kebutuhan berbagai sektor pembangunan akan tenaga ahli yang terampil sesuai dengan jumlah, mutu, dan sebarannya. Menindaklanjuti Inpres Nomor 9 Tahun 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara gamblang menginstruksikan penyempurnaan dan penyusunan kurikulum SMK sesuai dengan kompetensi kebutuhan pengguna lulusan atau link and match. Upaya yang dilakukan yang pertama adalah kemitraan dengan Dudika melalui MOU, kemudian yang kedua pembentukan lembaga sertifikasi profesi atau LSP di SMK yang sering disebut dengan LSPP 1, kemudian yang ketiga yaitu penyelenggaraan program kelas vokasi industri di sekolah. Selain dari link and match di atas, yang diperhatikan lainnya adalah pengembangan dan penyelarasan kurikulum, di mana dalam penyelarasan kurikulum sekolah juga melibatkan dunia kerja dan dunia industri.
Kemudian selain itu presentasi jumlah jam mata pelajaran SMK diubah menjadi 40 jam teori berbanding 60 jam praktek serta pemenuhan dan peningkatan kompetensi guru. Untuk nilai balikan, the rate of return approach, pendekatan yang mensyaratkan atau permintaan SDM, yaitu pendekatan yang mendasarkan permintaan kualifikasi SDM yang mengacu pada pengembangan SDM umum ataupun spesifik. Yang pertama yaitu internal rate of return. Penguatan kerjasama dengan Dudika selain menunjang pengembangan pendidikan, juga diharapkan dapat memberikan bantuan terhadap sekolah terkait, serta dapat memberikan lapangan pekerjaan setelah peserta didik lulus. Kemudian yang kedua yaitu social rate of return. Lulusan SMK diharapkan dapat menjadi lulusan yang profesional dan mandiri sesuai dengan keahlian yang ditekuninya selama menempuh pendidikan, di mana dampaknya dapat menciptakan lapangan pekerjaan di tempat berada atau lingkungan masyarakat. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Sri Wahyuni atas presentasinya. Bagaimana teman-teman? Apakah ini kan sudah 8 orang yang presentasi, apakah mau dilanjutkan diskusi atau mau diskusi di luar forum? Baik, mungkin cukup ya untuk presentasi kali ini, soalnya kan ini mungkin sudah sudah menyita banyak waktu karena udah hampir semuanya presentasi. Mungkin kalau ada pertanyaan atau diskusi bisa langsung menghubungi ke orangnya masing-masing ya. Mungkin cukup presentasi hari ini. Saya tutup dan mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.